Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kebaikan ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk dapat mengikuti majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-145. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, menjadikan kita muslim yang terus berbenah diri ke depannya, dan menjadikan kita sebagai seorang yang teguh di atas keimanan sampai ajal menjemput nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Nah, tak terasa ya ikhwah, 30 hari kurang lebih menuju bulan Ramadan. 30 hari kurang lebih menuju bulan Ramadan. Di malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri kita memasuki masa-masa keberuntungan atau masa-masa ya orang itu memanen. Masa-masa orang memanen. Kata para ulama bahwasanya bulan Rajab adalah bulan ketika seorang muslim itu menanam. Sya'ban adalah bulan ketika mereka mengairi, dan Ramadan adalah ketika mereka memanen hasilnya. Maka orang yang tidak mempersiapkan dirinya di dalam kesempatan emas di bulan Ramadan tersebut, maka dia tidak mendapatkan hasil yang baik, kurang di dalam memanfaatkan waktunya, kurang di dalam mengerjakan amal soleh. Maka hendaknya sekarang kita memperbanyak amal soleh, mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan nantinya supaya terbiasa di dalam ketaatan. Di antara bentuk persiapan adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan juga termasuk pembelajaran bahasa Arab ini adalah bentuk kita menambah pemahaman kita di dalam agama.
Karena jika kita paham dengan bahasa Arab, maka kalamullah dan juga kalam-kalam para ulama akan mudah kita memahaminya. Terlebih ketika nanti kita sholat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, setidaknya antum ya bisa memahami dengan bahasa-bahasa Arab yang baik ya, bagaimana maksud dari kalamullah ketika imam membaca ayat di bulan Ramadan, bagaimana doa-doa ya ketika itu dipanjatkan di bulan Ramadan atau yang semisalnya. Jika seseorang memahami bahasa Arab, maka itu akan menambah kekhusyuannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta di sini agar terus menata, mengoreksi niatnya di dalam belajar. Niat yang ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu akan memudahkan langkah kita di dalam belajar. Kemudian kita juga memiliki fitur rekaman yang bisa untuk antum ambil faedahnya, dan kami juga mewasiatkan juga kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang didapatkan. Itu semua ya akan memudahkan antum di dalam mengikuti pembelajaran ke depannya. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Terutamanya adalah sikap tawajuh di dalam belajar, yaitu antum on cam siap dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika nanti ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan dimanfaatkan kesempatan tersebut. 6. Barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang muqaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Ustadzuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Aksana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita melanjutkan untuk membahas soal imtihan dulu ya. Kita ambil sebagian waktunya untuk bahas imtihan. Minta tolong untuk di-share screen-nya, Ustaz Rifki. Nah, Ustaz, imtihan yang hari Sabtu ya Ustaz? Iya, udah selesai itu? Belum? Imtihan yang Belum. tahap 2. Belum. Ya, nah. Terakhir sampai di nomor berapa itu kemarin?
Ferry sudah tiba di tanah air, Ferry ya. Ya, Fer. Alhamdulillah. Antum banyak muncul di IG-nya Mutiara Sunnah, Fer. Alhamdulillah sudah Ustaz. Kapan nyampe? Kapan nyampe Indonesia, Ferry? Kita tunggu slide-nya. Nanti insya Allah di bulan Ramadan seperti dulu ya, waktunya sekitar jam 1 siang. Durasinya kalau di bulan Ramadan sekitar defaultnya 45 menit. 30 sampai 45. Sampai nomor berapa kemarin? Sekarang 23. Tahun lalu kalau nggak salah nomor 6. Masih baru berarti ya. Sekarang nomor 7. Iya, betul. Ya, Masya Allah. Oke, fair ya. Kita lanjutkan nomor 7. Bismillah. Soal nomor 7 sampai 11 tentukan i'rab dari lafaz yang ditebalkan. Baik, kita mulai dari Rahmat, silakan Rahmat. Nomor 7 Rahmat, silakan dibaca. Apa menurut saya? Bagaimana Rahmat? Ya, Sa. Ya, monggo, silakan. Nomor 7. Nomor 7. Hatu ad-dafatiru ya tullabu. Apa i'rabnya? Berarti yang di bold ada fatir. B mansub, C majrur, D mabni. Jawabannya mansub. Ustaz. Itu antum menjawab Tadi dulu saya. ah, Tadi dulu harokatnya tadi ya. Ada mansubnya kenapa? Rahmat. Mansubnya kenapa? Ada fatir itu.
Fatir. Antum antara membaca dengan jawabannya kok nggak sinkron begitu gimana? Iya. Dafatir. Dafatir. Kalau mansub coba diulang lagi bacanya. Hatu ad-dafatira ya tullabu. Nah, artinya apa itu kira-kira? Hatu, apa arti hatu? Hatu. Hatu itu dari hati. Oh, mati. Ini sudah dipelajari ya hati ini ya. Hati itu artinya apa? Karena Mati, yang ya. disuruh, ya karena yang disuruh banyak laki-laki jadi hatu. Apa artinya hati? Mereka laki-laki. Dan Enggak, hati itu sendiri artinya apa? mati, Ustaz. Ya, hati. Hatu itu kan kalian laki-laki. Iya, kalian Untuk laki-laki. mufradnya hati gitu maksudnya. Iya. Berarti mereka laki-laki mati. Mati. Matu kalau ini. Hatu itu bukan matu. Oh, hatu. Ustaz. Ya, itu apa, Ustaz? Ya, khair insyaallah. Qul hatu burhanakum. Nah, itu ya, dalam Al-Qur'an ya. Hati itu artinya datangkan. Oh, datangkan. Ini sudah dipelajari rekan-rekan ya. Nah, artinya materi-materi yang sudah dipelajari ya, mohon maaf istilahnya itu tidak ada alasan untuk tidak tahu. Malah hati ini baru-baru kemarin, belum terlalu lama. Hati itu adalah fi'il jamid ya dalam bentuk amr. Ya, fi'il jamid amr. Fi'il jamid itu adalah fi'il yang hanya memiliki satu bentuk, entah madhi saja atau mudhari saja atau amr saja. Nah, hati itu adalah bentuk jamid amr. Jadi senantiasa hanya memiliki bentuk amr saja. Tidak ada madhinya, tidak ada mudhoreknya. Hati itu artinya datangkan. Hati tasrifannya kan begitu. Hati, hatiya, hatu. Ya. Kemudian kalau kamu perempuan, hati ada ya mukhatabahnya. Hatiya, hatina. Nah, hatu itu adalah karena yang diperintah kalian laki-laki. Jadinya hatu. Kalau awalnya bentuk mufradnya adalah hati. Untuk kamu laki-laki. Ya. Nah. Jadi itu artinya apa? Datangkan oleh kalian ada fatiro. Apa ada fatiro? Rahmat. Buku, Ustaz. Buku-buku tulis. Ya, jamak dari Buku tulis. apa? Ada fatir itu. Jamak dari Daftar. daftar. Ad-daftaru. Daftar. Ya. Ya tulab wahai para murid. Nah, berarti ada fatiro. Kedudukannya sebagai apa di situ? Sehingga dibaca mansub. Antum bisa Maf'ulun menjawab bisa. mansub Maf'ulun bisa. tentunya sudah punya gambaran ilmunya ya. Sudah punya alasannya gitu ya. Nah, ya sebagai maf'ulun bih. Iya, Ustaz. Sebagai maf'ulun bih mansub. Ya, jadi lebih ditingkatkan lagi ya kemampuannya di dalam membaca. Jadi satu kali baca diharapkan ya diusahakan sudah benar gitu. Tadi antum bacanya masih hatu ada fatiru.
tapi jawabannya mansub. Nah, ini aneh gitu ya. Bacanya salah, tapi jawabannya betul. Nah, ini nggak tahu dari mana ini, gitu ya. Khair insyaallah. Nah, tidak apa-apa. Nanti lebih ditingkatkan lagi. Ya, Ustaz. Baik, khair insyaallah. Yang berikutnya dengan Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Nomor 8. Qara'tul Qur'ana hadat sobahi sulasa sa'atin. Bisa minta tolong dinaikkan dikit slide-nya, Ustaz Rifki. Nah, monggo diulang lagi, Pak Bayu. Qara'tul Qur'ana hadat sobahi sulasa sa'atin. Diartikan dulu, Pak Bayu. Aku membaca Quran pagi ini sepertiga jam. Sepertiga jam. Tulus, irobnya apa? Mansub, Ustaz. Mansub. Kenapa mansub, Pak Bayu? Naib dorob, Ustaz. Naib dorof. Ya, dorof saja langsung nyebutnya, ya. Bukan istilahnya naib dorof. Memang itu naib dorof, tapi kalau sudah dalam kalimat, langsung saja dikatakan dorof. Begitu. Dorof zaman. Sulat itu angka apa, Pak Bayu? Sulat itu? Adat kasri, Ustaz. Sepertiga bahasa Arabnya apa, Pak Bayu? Kan ada wazannya. Angka pecahan itu. Al-adat al-kasri. Sulut ya. Nah, jadi bukan sulat bacanya. Tapi sulus. Sulusa sa'atin. Pertanyaannya berikut Pak Bayu. As-sobahi. Majrurnya kenapa Pak Bayu? Badal, Ustaz. Badal dari? Dari hadza, Ustaz. Hadza. Terus hadanya sebagai mubdal sekaligus sebagai apa? Sehingga kok majrur? Naib dorob juga, Ustaz. Dorob. Apa? Naib dorob. Naib dorof. Majrur. Sekali lagi ini Pak Bayu ya, jangan menyebut naib dorof. Tapi ya dorof gitu ya. Hadza sobaha, Ustaz. Nah. Nah ini ya. Jadi keterampilan membaca ini harus benar-benar ditingkatkan. Benar-benar masih PR buat kita semua. Ya. Baik. Jadi harus banyak berlatih, banyak melakukan simulasi ya di dalam membaca. Nah, saya kasih tips rekan-rekan ya di dalam membaca itu. Ya. Pertama tentukan ya kedudukannya apa, kemudian i'rabnya apa. Udah itu saja. Seluruh rangkaian pembelajaran bahasa Arab yang kita lakukan, terutama dalam hal ini adalah ilmu nahwu, itu bermuara pada dua aspek itu. Yaitu mempelajari lafaz itu kedudukannya apa, i'rabnya apa. Itu adalah kunci ya untuk membaca kitab. Harus selalu berpikir kedudukannya apa, i'rabnya apa. Begitu. Termasuk kategori kedudukan di sini adalah lafaz yang kedudukannya pakem atau lafaz yang dipengaruhi oleh suatu amil tertentu. Begitu. Artinya dengan kita berpijak pada kerangka itu, diharapkan kita nggak akan mudah terpeleset. Kita itu gampang sekali terpeleset ketika membaca. Kenapa? Pasti ada salah satu dari dua pijakan itu yang tidak kita pikirkan. Terutama apa? Kedudukan. Kita sering mengabaikan masalah kedudukan suatu kalimah
atau kata dalam jumlah, dalam kalimat. Kita langsung menuju kepada poin 2, yaitu mengi'rab. Padahal belum kita pikirkan kedudukannya. Akhirnya begitu ditanya, kedudukannya apa, sebagai apa, baru sadar. Nah, ya kan? Jadi tips itu ya, membaca kitab itu, membaca tulisan maksud saya, selalu dipikirkan kedudukannya apa, i'rabnya apa. Jangan melangkah kepada tahap yang kedua sebelum tahap yang pertama dieksekusi. Gitu. Supaya nanti kita nggak baru nyadar gitu ya, oh iya ternyata sebagai ini. Ini untuk semua rekan-rekan ya, bukan hanya untuk Pak Bayu. Kasusnya mulai dari Rahmat tadi misalnya ada fatir, ya, dibaca ada fatiru misalnya, itu karena belum mengeksekusi ya aspek yang pertama tadi, pijakan yang pertama. Belum dipikirkan kedudukannya sebagai apa. Langsung menuju kepada i'rabnya. Tidak bisa seperti itu, ya. Kenapa? Karena yang namanya i'rab itu dibangun di atas prinsip kedudukan. Kedudukannya sebagai mubtada marfu. Kedudukannya sebagai fa'il marfu. Oh, ini kedudukannya sebagai na'at. Ya. Kalau kedudukan sebagai na'at berarti dilihat dulu man'utnya. Baru dieksekusi i'rabnya. Oh, ini kedudukannya sebagai mudhaf ilai. Majrur. Oh, ini kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Mansub. Selalu seperti itu. Ya. Jadi ini tips dari saya. Kalau ingin membaca, selalu dipikirkan dua hal ini dengan tahapannya itu. Pertama, ditentukan kedudukannya dulu sebagai apa, terkena amil apa. Itu namanya kedudukan. Mauqi' istilahnya dalam ilmu nahwu. Kalau kedudukannya sudah ditentukan, ya, baru kemudian melangkah ke i'rabnya. Itu tadi sudah ditentukan kedudukannya mubtada. Oh, mubtada itu marfu. Kedudukannya sebagai mudhaf ilai. Oh, mudhaf ilai itu majrur. Oh, ini terkena dzaraf ini. Berarti dia madruf. Madruf itu majrur, dimajrurkan. Nah, gitu ya. Nah, tadi dua kasus yang barusan, tadi Rahmat membaca ad-dafatiru, Pak Bayu membaca hadza sobahi, itu dikarenakan belum mengeksekusi pijakan yang pertama. Yaitu apa? Kedudukannya sebagai apa, itu belum ditelaah lebih jauh. Begitu ya? Bisa dipahami insya Allah. Baik. Jadi qara'tul Qur'ana hadza sobaha thulutha sa'atin. Aku membaca Al-Quran ya pagi ini sepertiga jam. Tulus di situ i'rabnya mansub karena sebagai dzaraf zaman. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita buktikan kepada rekan-rekan setelah ini. Apakah menerapkan dua prinsip tadi atau tidak? Ya, khair. Abdul Khair berikutnya, silakan. Dahulu para lelaki itu adalah para guru madrasah ibtidaiyah di desa kami. Oke, A, benar. Oke, antum baca dulu. A marfu, B mansub, C apa? sama majrur. Majrur, ketutup keyboardnya Ustaz. Ya, enggak apa, tapi itu majrur. Terus D mabni. mabni Ustaz. Sama. Nah. Dipikirkan dulu sesuai tahapan tadi. Sebelum antum menjawab kira-kira para lelaki itu kedudukannya sebagai apa? Abdul Khair. Kedudukannya sebagai isimnya kana Ustaz. Isim kana, Masya Allah, bagus. Berarti apa i'rabnya? Marfu Ustaz. Nah, ya kan? Enak. Begitu caranya. Ya, enak begitu.
Jadi dipikirkan dulu kedudukannya sebagai apa, baru dieksekusi. Ya, i'rabnya. Insya Allah rekan-rekan itu sudah banyak paham masalah i'rab dari kedudukan-kedudukan. Mubtada marfu misalnya. Isim kana marfu, khobar kana mansub. Isim kana mansub, khobar ina marfu. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga yang masih menjadi PR itu adalah itu tadi, tahap pertama itu dieksekusi dulu. Ditentukan dulu kedudukannya, baru ditentukan i'rabnya. Baik. Dahulu itu kan ungkapan dari kana. Nah, gitu ya. Dahulu para lelaki itu adalah para guru ya madrasah ibtidaiyah di desa kami. Nah, sehingga itu seandainya dibuat kalimat bahasa Arab kana ar-rijalu. Nah, ar-rijalu sebagai isim kana marfu. Begitu ya? Khair insyaallah. Nah, mabruk. Baik, berikutnya kita tambah satu lagi ya. Pelan-pelan, nah, pelan-pelan. Slide-nya Ustaz Rifki. Baik, nomor 10. Pak Budi, monggo Pak Budi. Apakah ayahmu akan pergi ke kantor sekarang, wahai Yasir? Amarfu, fi mansub, fi majrur, fi mabni. Jawabnya Nah, D, mabni. Sekarang bunyinya apa Pak Budi? Al-ana, Al-ana. Di al-ana termasuk dhorof Huruf mabni. mabni. Betul, khair insyaallah. Nah, baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan, pertemuan maksudnya. Untuk ini ya, imtihannya ya, pelan-pelan. Karena tujuan saya membahas imtihan ini adalah benar-benar sebagai ajang untuk murojaah ya, mengingatkan kembali materi-materi yang sudah lalu sekaligus belajar untuk menerapkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Oke, jadi nggak usah buru-buru. Satu soal dipelajari secara mendalam, ya, rekan-rekan bisa memahami dengan baik itulah yang kita harapkan. Nah, baik, insya Allah untuk itu hanya dilanjut pertemuan berikutnya. Sekarang moga kita lanjutkan materinya. Nanti untuk sorofnya tetap dipertahankan hafalan tasrif istilahinya. Nanti kalau imtihannya ini sudah selesai, nanti kita pelajari kembali sorofnya insya Allah. Terakhir kita sudah mempelajari masdar ya, di poin 12 dari pelajaran 11 ya. Baik. Beberapa penjelasan mengenai masdar sudah kita pelajari ya. Jadi sekarang tinggal kita kerjakan latihannya itu, moga dilihat di poin 12. Nah, di poin 12 ini kita diberikan beberapa sampel dari masdar ya. Cuma kebetulan di sini masdar yang dijadikan sampel ya semuanya dari thulathi mujarrad, itu pun semuanya dengan wazan yang sama yaitu fu'ulun. Ya, wazannya fu'ulun. Tapi harap diingat bahwasanya masdar dari thulathi mujarrad tidak memiliki rumus yang baku alias bersifat simai. Ya, jadi bisa macam-macam. Nah, cuma memang ini segmentasinya adalah pemula. Jadi oleh mu'alif rahimahullah ya diberikan contoh yang gampang-gampang dulu. Ya, semuanya dengan wazan fu'ulun. Nah, contohnya di situ dakhala yadkhulu dukhulun. Ya, artinya masuk. Kharaja yakhruju khurujun. Saya bacakan semuanya ya. Khurujun berarti keluar. Jalasa yajlisu julusun duduk. Nazala yanzilu nuzulun turun. Nah,
makanya kita sering mendengar misalnya nuzulul Quran. Ya, nuzulul Qur'ani, konsepnya idhofah itu. Nuzul sebagai mudhofnya. Nuzulu Isa, gitu ya. Baik. Kalau Isa menggunakan istilah nuzul. Kalau Dajjal menggunakan istilah khuruj. Khurujud Dajjal. Keluarnya Dajjal. Nah. Rokiba yarkabu rukubun artinya menaiki atau mengendarai. Sajada yasjudu sujudun sujud. Roka'a yarka'u ruku'un ruku'. Sa'ida yas'adu su'udun artinya mendaki ya, bisa juga naik atau mendaki. Nah, sekarang masdar-masdar itu kita terapkan pada kalimat-kalimat pada latihan 13. Harap diingat ya bahwasanya cara menerjemahkan masdar itu yang luwes saja, fleksibel sesuai dengan kebutuhan maknanya. Tidak harus pean ya, tidak harus pean. Nah, kita lanjutkan tadi. Berikutnya dengan Haris, silakan Haris. Nomor 1. Lihadhil hafilati babani. Hadza liddukhuli wa dzaka lil khuruji. Nah, diartikan. Bis ini memiliki 2 pintu, ini untuk masuk dan itu untuk keluar. Nah, gitu ya, khair insyaallah. Lihadhil hafilati babani. Bus ini memiliki 2 pintu. Hadza liddukhuli, ini untuk masuk, wa dzaka lil khuruji, dan itu untuk keluar. Jadi bukan ini untuk pemasukan. Ya. Dan itu untuk pengeluaran, bukan begitu maksudnya. Nah, baik, Athani dengan Pak Agus Lim. Silakan Pak Agus Lim. Nomor 2. Baik Ustaz. Matar rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Baik. Laki-laki itu meninggal setelah rujuk. Oke, setelah Rujuk aja belum tahu Ustaz. Roja air jiu apa artinya Pak? Kembali Masdar ya, dari roja air, kembali, pulang. Ya. Setelah kepulangannya, begitu. Laki-laki itu meninggal setelah kepulangannya dari haji. Betul, ya, khair insyaallah. Baik. Selanjutnya Abdi, silakan. Al-Thalith. Yadkhulul tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi bi 5 daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Baik. Para murid itu memasuki kelas sebelum masuknya Pak Guru dalam 5 menit dan mereka keluar setelah keluarnya Pak Guru. Ya, khair insyaallah. Qabla dukhuli, dukhuli di situ dia sebagai madruf dari qabla sekaligus sebagai mudhof dari al-mudarris. Nah, gitu. Makanya dukhulnya di situ enggak alif lam, enggak tanwin karena sebagai mudhof. Dan dia majrur karena sebagai madruf. Ya, ini yang sudah seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya masdar itu merupakan isim sehingga bisa menempati posisi-posisi yang biasa ditempati oleh isim. Oke, bisa macam-macam. Nah. Baik, selanjutnya dengan Abdurrahman, monggo. Qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Baik. Berkata kepada kami, Pak Dokter berkata kepada kami,
duduk di sini bersama pasien dilarang. Betul, nggih, khair insyaallah. Al-julus itu masdarnya ya. Posisinya sebagai apa? Abdurrahman. Sebagai apa? Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, khobarnya mamnu'un. Jangan terkecoh dengan kola, ya. Baik, insyaallah. Al-khamis yang kelima, Anas, monggo, nomor 5. As-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Baik, artinya mendaki ke atas gunung itu sulit dan turun darinya mudah. ya tinggal gelundung saja kalau turun ya. Makanya mudah kalau turun dari gunungnya. Tinggal gelundung saja. Kalau mendaki susah, berat. Nah. Baik, khair insyaallah. Firman, silakan berikutnya. Uhibbu rukubal khayli. Saya senang mengendarai khail, kuda. Kuda, betul. Nah, al-khail itu sebenarnya identik dengan kuda perang. Ya, kuda perang. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, kuda perang atau kuda yang memang secara khusus untuk kendaraan. Ya, itu yang disebutkan adalah al-khail. Bukan al-hison, ya, tapi al-khail. Uhibbu rukuba. Rukuba di situ kedudukannya sebagai apa, Firman? Sebagai maf'ul. Maf'ul, ya. Sekaligus sebagai mudhof. Mudhof. Nah, gitu ya. Baik. Satu lagi nomor 7. EF silakan. EF. Qala Hamidun libnihi Yasirin. Sa'azhabu ilal suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Berkata Hamid kepada anaknya Yasir, pergi ke azhab. Pergi. Adhabu itu siapa yang pergi? Adhabu. Kalau ada A begitu. Saya. Terus saya itu kan barusan kemarin kita pelajari huruf istiqbal itu ya. Nah, apa artinya berarti? Saya akan pergi ke pasar. Ya, nanti. Saya akan pergi ke pasar setelah ruju'ika. Rujuk itu masdar dari roja'a yarji'u. Artinya pulang. Rujuk berarti setelah kepulanganmu dari sekolah. Baik, insyaallah. Qala Hamidun libnihi Yasirin. Jadi Yasir di situ kedudukannya sebagai apa? Sebagai badal dari ibni, ya. Nah,
yaitu masuk kategori hubungan status, ya, status hubungan maksudnya yang diikuti nama, ya, status hubungan diikuti nama, termasuk ciri dari badal modal. Akhir insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan rekan-rekan, ya. Jadi setidaknya kita sudah punya gambaran bagaimana kita memperlakukan suatu masdar dalam kalimat. Ya, dengan kisi-kisi yang sudah kita pelajari, ya, insya Allah sudah cukup jelas. Yang paling perlu diingat adalah masdar itu merupakan isim, sehingga bisa menempati posisi-posisi yang biasa ditempati oleh isim. Ya, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Gitu ya. Kemudian i'rabnya pun bisa menyesuaikan, ya, dengan kedudukan-kedudukan tersebut. Baik, insyaallah. Nanti seiring berjalannya waktu, semakin bertambah materi, insya Allah nanti rekan-rekan akan semakin kaya akan bentuk-bentuk masdar. Ya, semakin kaya dengan bentuk-bentuk masdar, terutama yang thulathi mujarrad. Ya, karena bentuknya macam-macam. Sedangkan yang di luar thulathi mujarrad, maka itu tidak usah mencari kemana-mana. Cukup dengan menghafal rumusnya dari tasrif istilahi. Begitu ya? Dari tasrif istilahi. Karena untuk yang di luar thulathi mujarrad, sifatnya qiyasi, sudah memiliki rumus yang baku. Baik, insyaallah. Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Halo Ustaz. J, monggo silakan. Ustaz, untuk yang soal nomor 3 itu tadi Ustaz. Nomor 3, G. Yang ada kulut tulang apa qabla dukhulil mudhari. Nah, itu kalau yang saya pernah dengar bahwa yang namanya jorof masyruf itu bisa disebut juga dengan mudhaf ilaih, ya Ustaz. Betul, G, Pak. Ya. Nah, berarti qabla dukhulil di sini bisa kita sebut sebagai idhofah murakabah itu ya Ustaz. Betul, G. Nah. Tapi kalau dhorof madruf itu sifatnya syabih, Pak, ya, syabih bil mudhof. Menyerupai idhofah, tapi bukan idhofah yang murni. Hanya menyerupai saja. Ya, tapi boleh menyebut madruf dengan mudhof ilaih itu boleh. Cuma mindset kita memahami dhorof madruf itu syabih bil mudhof. Ya, menyerupai idhofah. Nah, begitu Pak Budi, ya. Insyaallah. Cuma apa istilahnya itu? Cara kita memperlakukan dhorof madruf dalam beberapa konteks itu sama seperti idhofah. Ya, sama seperti idhofah. Nah, makanya dalam banyak kasus nahwu, ya, nanti kita akan mendapati bahwasanya para ulama itu banyak yang menyebut istilah madruf itu dengan mudhof ilaih. Gitu. Oke, nanti akan kita jumpai hal seperti itu. Jadi kita berikan disclaimer sejak awal supaya tidak kaget, tidak heran gitu, ya. Madruf ternyata kok disebut mudhof ilaih, emang seperti itu. Gitu. Insyaallah. Ada lagi? Oke. Cukup, ya? Baik. Kita lanjutkan ke poin 14, rekan-rekan. Ya. Di sini kita akan belajar penggunaan amma. Amma itu artinya adapun dengan mim yang ditasdid. Okay? Amma dengan mim yang ditasdid. Kelihatannya ringan, sepele, tapi ini penjelasannya cukup, ya, panjang. Insyaallah. Nah, kita lihat di modulnya. Ya, kita lihat di modulnya pelan-pelan, ya, dipahami dengan baik. Apa itu amma? Bagaimana penerapannya? Ya. Nah. Untuk modulnya di soal 5, ya. Dan itu belum ada halamannya, ya. Bisa dikasih halaman sendiri. Baik.
Saya bacakan, harap diperhatikan ya, semuanya tawajuh. Kita pelajari pelan-pelan, ya, dipahami dengan baik. Nanti misalnya belum paham bisa disampaikan. Soal 5 berlaku untuk latihan 14. Bagaimana penerapan lafadz amma yang artinya adapun dalam jumlah? Kita ngomong amma gitu saja ada ilmunya. Gitu ya. Yang bahasa itu seperti itu. Dan ilmunya enggak kaleng-kaleng begitu ya. Maksudnya enggak sedikit, ini panjang ini penjelasannya amma ini ya. Baik. Jawabannya, amma disebut sebagai harfu tafsilin wa syartin ghairi jazimin. Ngapunten itu tertulis ghairu, itu salah ketik dari tim kami. Ya, bisa diralat ditulis ghairi di kasroh. Ya, karena ghairi itu nanti sebagai ini ya, bisa dikatakan sebagai istithna. Ghairi itu termasuk lafadz istithna, ya, pengecualian. Ya. Nanti i'rabnya itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Di sini kata ghairnya itu sebagai naat dari syartin, ya, dari syartin. Syartinnya di situ majrur, maka ghairinya majrur. Jadi sekali lagi, amma itu disebut sebagai harfu tafsilin. Tafsil itu artinya rincian. Ya, artinya rincian. Lawan dari ijmal. Ya. Ada ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu ya, yang sangat bagus. Alaikum bitafsil wa iyyakum bil ijmal. Fa innal ijmala yudayyiqun nas. Jadi wajib atas kalian untuk senantiasa berikan tafsilan, berikan rincian-rincian pada setiap permasalahan. Maksudnya jangan dipukul rata. Wa iyyakum bil ijmal, dan berhati-hatilah kalian dari ya ungkapan-ungkapan yang ijmal, yang global, ya, pukul rata gitu. Fa innal ijmala yudayyiqun nas. Karena sesuatu yang ijmal, yang model pukul rata begitu, itu akan menyempitkan manusia. Gitu, ya? Nah, jadi kita membiasakan menghadapi persoalan apapun itu ada rincian-rincian. Dalam banyak hal. Gitu, ya? Ada rincian-rincian. Masalah hukum ini, hukum itu, ya, itu kita biasa untuk memberikan rincian-rincian. Nah. Jadi sekali lagi harfu tafsil, sehingga dinamakan tafsil karena amma itu nanti fungsinya, nanti ada keterangannya di bawah itu ya, memberikan rincian-rincian dari part-part kalimat sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti ada part-partnya, gitu ya. Nah, saya berikan contoh seperti ini misalnya. Misalnya ada pertanyaan, di mana Hamid dan Ahmad? Di mana Hamid dan Ahmad? Adapun Hamid maka dia di sekolah, dan adapun Ahmad maka dia di masjid. Nah, ini kan ada rincian ya, ada part-partnya. Ini yang dimaksud dengan tafsil tersebut. Begitu ya? Baik. Wa syartin ghairi jazimin, sekaligus sebagai huruf syarat yang tidak menjazmkan. Ya, nah. Maksudnya apa? Nanti kita baca di keterangannya itu. Saya lanjutkan, mohon diperhatikan. Jadi amma itu disebut sebagai harfu tafsilin wa syaratin ghairi jazimin. Yaitu huruf yang berfungsi menyatakan tafsil atau rincian, dan syarat, yaitu pensyaratan yang tidak menjazmkan. Maksudnya bagaimana? Dikatakan sebagai huruf tafsil karena amma berguna untuk memperinci atau memisahkan bagian-bagian tertentu dari suatu jumlah atau kalimat sesuai dengan maknanya yang diinginkan. Jadi memerinci berdasarkan part-part yang dibutuhkan, itu amma. Ya, nanti ada contoh-contohnya insya Allah. Yang berikutnya, dikatakan sebagai huruf syarat karena amma berada pada jumlah yang memerlukan al-jawab, yaitu jawaban.
Ya, dan jawaban dari amma wajib terikat dengan huruf alfa, huruf fa. Begini rekan-rekan. Ciri khas dari kalimat pensyaratan, istilahnya itu jumlah syartiyah. Nanti jumlah syartiyah kita akan mendapatkan materinya DL3, insya Allah. Ya, itu namanya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu nanti penerapannya banyak versi, ada versi A, B, C, begitu ya, macam-macam. Ya, begitu. Nah, namanya jumlah syartiyah itu sangat identik dengan jazm. Ya, jazm itu nanti adanya pada fi'il. Kalau isim itu kan adanya marfu, mansub, majrur atau rofa, nasab, jer. Sedangkan kalau fi'il itu adanya marfu, mansub, majzum atau rofa, nasab, jazm. Nanti jazm itu bagaimana nanti ada saatnya kita pelajari, nanti di DL2 kita akan ketemu. Ya, intinya adalah jumlah syartiyah, kalimat-kalimat pensyaratan itu sangat identik dengan kondisi jazm, i'rab jazm. Cuma amma ini adalah termasuk huruf syarat yang tidak menjazmkan. Ya, jadi nanti nggak ada jazm-jazman dalam kalimat yang dimasuki amma ini. Begitu maksudnya, Ge? Padahal amma itu termasuk huruf syarat. Sedangkan syarat itu identik dengan jazm. Tapi khusus amma ini dia tidak menjazmkan. Begitu, Ge? Bisa difahami insya Allah. Baik. Berikutnya, dikatakan tidak menjazmkan karena pada umumnya uslub syartiyah yaitu pensyaratan melibatkan unsur i'rab jazm di dalamnya. Nah, gitu. Mungkin bisa ditambahkan kalimat setelahnya saya diktekan. Sedangkan pensyaratan ya dengan amma tidak mengandung unsur jazm. Begitu ya. Sedangkan pensyaratan dengan amma tidak mengandung unsur jazm. Nanti kalimat ini saya sertakan di revisinya, ya. Nah, ini masih dalam tahap revisi global. Jadi, nah, jadi sudah selesai nulisnya, ya tinggal saya revisi lagi, saya teliti lagi satu persatu, gitu, ya. Kata demi kata, mana yang perlu diperbaiki, begitu. Nah, nanti insya Allah kalau sudah selesai semua, saya share ke rekan-rekan. Kalau saya sudah share, nanti tolong di print dan dijilid yang bagus supaya enak buat belajar, gitu ya. Jadi seperti pakai buku, begitu ya. Nah, kami tidak menyarankan untuk belajar melalui link-link atau file gitu ya, maksudnya file PDF atau apa gitu. Nanti susah ya. Nah, baik, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan lagi. Kita selesaikan insya Allah. Contoh, misalnya ada pertanyaan, di mana Zaid, Umar, dan Ahmad? Nah, di mana Zaid, Umar, dan Ahmad? Jawabannya begini. Amma Zaidun fahuwa. Nah ini, jawaban dari amma itu wajib hukumnya diberi fa. Nah, gitu ya. Nah. Misalnya di surat apa itu? Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, mesti ada fa jawabannya itu. Ya. Adapun orang yang berat timbangannya maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, gitu ya. Kehidupan yang penuh dengan ridho. Gitu. Nah, ada dalam surat Ad-Duha yang ayat terakhir itu ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, ada fa-nya jawaban itu. Kenapa? Karena jawaban dari amma itu wajib hukumnya ya untuk diikat dengan fa. Kalau ada misalnya ayat Al-Qur'an ya yang ada amma tapi jawabannya itu enggak pakai fa, itu berarti ada sesuatu yang ditakdirkan disembunyikan. Ya, atau dimahdhufkan istilahnya, dihilangkan. Itu nanti ada materinya di DL3. Nanti kita akan ketemu contoh ayat ya yang menggunakan amma
tapi jawabannya nggak pakai fa, nanti ada takdirannya ternyata itu. Nah, ini saya berikan pondasi dulu supaya nanti ketika ketemu pembahasan itu rekan-rekan sudah paham. Dikarenakan apa? Oh, ternyata karena jawaban dari amma itu wajib ada fa. Maksudnya begitu, Ge? Baik, insyaallah. Baik, saya lanjutkan ya. Harap bersabar dulu. Saya minta waktunya sedikit lagi. Amma Zaidun fahuwa fil fasli. Wa amma Umaru fahuwa fil maktabati. Wa amma Ahmadu fahuwa fil masjidi. Adapun Zaid maka dia di dalam kelas, dan adapun Umar maka dia di dalam perpustakaan, dan adapun Ahmad maka dia di dalam masjid. Mari kita lihat tafsilannya ada di mana saja pada kalimat itu tadi. Keterangannya itu ya. Nah, tafsil yang pertama ya yaitu amma Zaidun fahuwa fil fasli. Nah, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, tafsil 2, amma Umaru fahuwa fil maktabati. Dan tafsil yang ketiga, rincian yang ketiga, amma Ahmadu fahuwa fil masjidi. Ini bukti bahwasanya amma itu adalah harfu tafsil. Seperti ini gambarannya. Gitu ya, insyaallah. Kemudian halaman setelahnya, silakan dibuka rekan-rekan. Nah, sekarang mari kita uraikan substansinya itu. Mana yang merupakan syarat, mana yang merupakan jawab. Karena amma tadi adalah huruf syarat. Namanya syarat itu pasti ada syarat, ada jawab. Ya, namanya jumlah syartiyah itu pasti kalimat yang ada jawabannya. Itu seperti itu. Ya, jadi sangat identik dengan syarat dan jawab. Itu namanya jumlah syartiyah. Dalam hal ini, nah itu yang merupakan syarat adalah yang ada ammanya itu adalah syaratnya. Jadi syaratnya ada 3. Amma Zaidun, amma Umaru, amma Ahmadu. Nah ini adalah syarat. Nah, nanti kalau ada ujian seperti ini harus paham. Gitu kan? Sekarang paham, besok sudah lupa. Ya begitulah manusia ya. Insya Allah. Sekarang Masya Allah, ya paham. Nanti begitu selesai darus sudah ya. Sudah ma'assalamah sudah. Nah jawabannya itu yang ada fa-nya. Dimulai dari fa itu adalah jawaban. Jadi fahuwa fil fasli, fahuwa fil maktabati, fahuwa fil masjidi. Itu adalah jawaban dari amma. Ingat wajib diikat dengan fa. Jawaban dengan amma itu ya. Jawaban amma itu ya wajib diikat dengan fa. Sedikit lagi ya, sedikit lagi saya selesaikan. Apa i'rab atau kedudukan lafat amma dan lafat yang jatuh setelahnya? Misalnya amma Zaidun, amma Umaru, amma yang lain. Nah itu ada i'rabnya rekan-rekan. Dan i'rabnya macam-macam. Okay. Untuk lafat amma maka ini jelas i'rabnya yaitu mabniyun ala sukun. Ya, jadi kalau di i'rab begini, amma harfu tafsilin wa syartin ghairi jazimin mabniyun ala sukun. Itu i'rabnya. La mahalla lahu minal i'rab. Lafat-lafat yang mabni ya, maksudnya yang huruf gitu ya, itu memang ya biasanya atau seringnya adalah la mahalla lahu minal i'rab. Maksud dari ungkapan la mahalla lahu minal i'rab itu apa? Kita nggak usah ngoyo untuk mencari kedudukannya sebagai apa. Apakah sebagai mubtada, sebagai apa? Nggak usah, nggak punya kedudukan. Ya, tidak punya kedudukan dalam jumlah. Begitu ya? Baik. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah yang jatuh setelah amma itu sebagai apa. Adapun amma sendiri dia la mahalla lahu minal i'rab, nggak punya kedudukan i'rab. Sehingga fokus kita tertuju kepada yang jatuh setelah amma. Ini yang justru macam-macam kedudukannya. Mari kita cek ya. Yang pertama, nah itu. Lafadz setelah amma memiliki rincian. Yang pertama sebagai maf'ulun bi jika berupa isim mansub. Nah itu ya.
Jika berupa isim mansub dan setelahnya ada fi'il, maka yang jatuh setelah amma itu sebagai maf'ulun bi, yakni maf'ul muqaddam, maf'ul yang dikedepankan. Contoh, amma Zaidan faro'aitu fil hafilati. Adapun Zaid, maka aku lihat di dalam bus. Jadi Zaidan itu hakikatnya adalah sebagai maf'ul dari ro'aitu. Kalimat aslinya ini adalah seandainya nggak ada amma dan nggak ada fa, itu adalah ro'aitu Zaidan fil hafilati. Aslinya begitu. Kemudian diwujudkan dalam konsep amma seperti ini, jadilah Zaidanya dikedepankan. Paham ya? Bisa dipahami. Nah, jadi Zaidan itu mansub, dia sebagai maf'ulun bi dari ro'aitu, yaitu maf'ul muqaddam. Nanti kalau buat ujian harus bisa, nggih. Nah, karena saya kalau ujian ya kebanyakannya nanti soalnya dalam bahasa Indonesia, rekan-rekan mikir sendiri. Kalau langsung saya tuliskan dalam bahasa Arab enak, mikirnya cuma satu sisi ya. Tapi kalau saya tulis bahasa Indonesia mikirnya macam-macam. Mikir versi Arabnya dulu, terus kedudukannya i'rabnya. Gitu, nggih. Biar semakin terlatih. Baik, yang kedua, yang B, sebagai mubtada jika berupa isim marfu'. Nah, gitu ya, sebagai mubtada. Contoh, amma Zainabu fafil matbahi. Adapun Zainab maka ada di dapur. Nah, aslinya kalimat itu adalah Zainabu fil matbahi. Nah, mubtada, ya kan? Zainabu sebagai mubtada. Hanya kemudian ada sisipan-sisipan amma beserta fa-nya itu. Ya, insyaallah. Jadi kalau yang ini gampang sekali, simple, Zainabu sebagai mubtada. Kemudian yang C yang ketiga, sebagai dzaraf jika berupa dzaraf zaman atau makan. Ya, sebagai dzaraf jika berupa kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Yang pertama itu contoh sebagai dzaraf zaman. Amma al-yauma fa'adhabu ilal maktabati. Adapun hari ini maka aku akan pergi ke kantor. Nah, al-yauma di situ sebagai dzaraf. Ya, aslinya adalah al-yauma adhabu ilal maktabati. Nah, begitu aslinya. Boleh tidak dzaraf ditaruh di depan? Boleh, seperti dalam ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, al-yaumanya taruh di depan. Boleh, ya. Nah, dzaraf itu boleh macam-macam. Bisa di depan, di tengah, di akhir boleh. Nah, contoh yang dzaraf makan, amma janibal masjidi famarortu bil imami. Adapun di samping masjid, maka aku berpapasan dengan imam. Nah, gitu ya, insyaallah. Janiba itu adalah dzaraf dzaraf makan, insyaallah. Aslinya kalimat itu adalah marortu bil imami janibal masjidi. Aslinya begitu. Ya. Cuma kemudian dzarafnya ditaruh setelah amma. Macam-macam, tidak apa-apa, boleh. Kemudian yang terakhir yang D sebagai jar majrur jika berupa huruf jar. Ya, sebagai jar majrur. Nah, biasanya jar majrur seperti ini adalah muta'alik, ya, muta'alik. Nah, dikatakan jar majrur itu apabila dia berupa huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Gitu ya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa tambahkan di situ. Jika berupa huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Nanti masuk kategori revisi kayak ini ya. Nah, baik. Saya merevisinya masih dapat pelajaran ini 15 ya, dapat separuh. Contohnya itu, amma bisayyarati fadhahaba akhi ilal jami'ati. Adapun dengan mobil, maka saudaraku pergi ke kampus. Maksudnya kok ada ungkapan kayak gini, maksudnya apa sih? Nah gitu ya. Kalimatnya kok seperti ini, maksudnya apa ini? Misalnya begini, misalnya ada ungkapan begini. Misalnya Ahmad bertanya kepada Hamid, Hamid,
aku sering melihat saudaramu itu kadang naik mobil, kadang naik motor, pergi kemana dia itu? Nah, begitu ya? Kan misalnya ada ucapan seperti itu ya, pertanyaan begitu. Terus dijawab sama Hamid ini, adapun dengan mobil, maka saudaraku pergi ke kampus. Nah, gitu kan? Ya. Jadi ya sangat memungkinkan ada ungkapan-ungkapan seperti ini, gitu ya. Cuma kadang dalam bahasa Indonesia itu ya seperti bukan urufnya gitu ya, ungkapan seperti ini. Tapi dalam bahasa Arab ada, ya, dalam bahasa Arab ada. Jadi ya tetap perlu dibahas. Seperti yang tadi misalnya, amma janibal masjidi famarortu bil imami. Nah, gitu ya. Ini ungkapan apa ini maksudnya? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ahmad bertanya kepada Hamid. Hamid tadi katanya antum ya berpapasan dengan 2 orang. Nah, gitu. Di mana saja itu? Nah, gitu ya. Dan bertemu siapa? Gitu ya. Terus dijawab, amma janibal masjidi famarortu bil imami. Adapun di samping masjid, maka aku berpapasan dengan imam. Nah, cuma lanjutannya di sini tidak dipakai ya, karena kita dalam rangka buat contoh saja. Ya, nah, begitu. Rincian berikutnya tidak ditampilkan. Begitu ya, rekan-rekan ya, bisa dipahami insya Allah. Ada yang perlu disampaikan, monggo, sebelum ditutup majelisnya. Untuk latihannya insya Allah besok dibaca. Nah, gitu ya. Jadi memang target kita seperti itu. Setiap pertemuan kita kalau bisa menambah materi, ya. Menambah materi supaya terus dapat asupan ilmunya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dulu ya. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.